Kisah Sumana, sang tukang kebun. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Weluwana tentang Sumana, sang tukang kebun. Seperti yang dikatakan bahwa setiap pagi-pagi sekali, Sumana selalu menyediakan 8 kuntum bunga melati untuk diberikan kepada Raja Bimbisara. Masing-masing seharga 8 keping uang. Pada suatu hari, ketika ia memasuki kota dengan membawa bunga-bunga tersebut, sang Bagawa didampingi oleh kelompok biku yang kuat, memancarkan 6 corak sinar dengan kekuatan adidaya seorang Buddha, memasuki kota tersebut untuk berpindah patah. Terkadang, sang Bagawa berjalan layaknya biku lain ketika sedang berpindah patah, dengan 6 corak sinar yang berada di dalam jubahnya. Persis saat beliau sedang melakukan perjalanan sejauh 3 yojana untuk bertemu dengan Anggulimala. Pada waktu lainnya, ketika beliau memasuki Kapilawatu dan kota-kota lain, beliau memancarkan 6 corak sinar dari tubuhnya. Pada hari tersebut, dengan memancarkan 6 corak sinar dari tubuhnya melalui kekuatan adidaya beserta keagungan seorang Buddha, beliau memasuki Rajagaha. Tatkala tukang kebun ini melihat sang Bagawa seperti persembahan batu permata, emas, dan dengan melihat kejayaan serta 32 pertanda agung dan 80 pertanda makhluk suci, ia pun berpikir, perbuatan baik apakah yang dapat saya lakukan untuk sang guru? Karena mencermati bahwa tidak ada perbuatan lain yang dapat dilakukannya, ia berpikir, saya akan memberikan penghormatan kepada sang guru dengan bunga-bunga ini. Lalu ia kembali berpikir, bunga-bunga ini biasanya saya persembahkan untuk raja. Jika ia tidak menerimanya, maka ia mungkin akan memenjarakan ataupun membuang saya. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian pikiran tersebut muncul dalam benaknya. Biarlah raja membunuh ataupun membuang saya dari kerajaannya. Apapun yang diberikannya kepada saya, ia memberi saya kekayaan yang hanya dapat bertahan selama saya masih hidup di kehidupan kini. Namun, jika saya memberikan penghormatan kepada sang guru, maka akan menghasilkan kekayaan dan kesejahteraan selama jutaan kalpa yang tidak terhingga. Oleh karena itu, ia menyerahkan hidupnya demi sang Tathagata. Ia berpikir, telah lama keyakinan saya tidak goyah. Saya akan memberikan penghormatan kepada beliau. Dan dengan perasaan riang gembira, ia pun memberikan penghormatan kepada sang guru. Bagaimana ia dapat melakukannya? Pertama, ia melempar 2 ikat bunga untuk sang guru. Bunga yang dilemparnya berada di atas kepala beliau seperti sebuah kanopi. Lalu ia melempar lagi 2 ikat bunga yang hinggap di sisi kanan tubuh beliau, seperti tirai sebuah pavilion. 2 ikat bunga terakhir ia lemparkan di sisi kiri tubuh beliau dan hinggap di sana. Demikianlah 8 ikat bunga mengelilingi 4 sisi tubuh sang Tathagata. Di hadapan beliau, seolah-olah terdapat sebuah pintu gerbang untuk dimasuki. Tangkai bunga melengkung ke dalam, dan daun bunga pun bermekaran. Sang Bagawa seolah berjalan dengan dilindungi oleh piringan perak. Bunga-bunga yang tidak memiliki indera seolah memiliki kebijaksanaan, tidak terlepas maupun jatuh, mendampingi sang guru kemanapun perginya beliau, dan diam tanpa bergerak di saat beliau berdiri. Ketika sang guru sedang berjalan, tubuh beliau memancarkan ratusan sinar, di depan dan di belakang, di kiri dan kanan, dan dari atas mahkota kepala beliau memancarkan kemilau cahaya. Tidak ada seorang pun yang berpapasan dengan beliau ketika sedang berjalan. Pergi melarikan diri, mereka semua berpradaksina terhadap beliau sebanyak 3 kali, dan orang-orang yang jumlahnya bagaikan jumlah tandan daun palem berlarian untuk menghadap beliau. Seluruh kota menjadi bergelora. Terdapat 90 juta jiwa yang menghuni kota tersebut kala itu, dan 80 juta jiwa diantaranya datang untuk melakukan pemberian derma.
Dengan suara deruman bagaikan deruman singa dan ribuan lambaian kain, lautan manusia berpawai menghadap sang guru. Dengan maksud memberitahukan kebajikan dari sang tukang kebun, sang guru terus berjalan menyusuri kota sejauh 3 yojana diiringi tabuhan genderang. Sekujur tubuh tukang kebun diliputi dengan 5 jenis kebahagiaan. Setelah mengantarkan sang Tathagata yang hendak pergi, ia menembus pancaran sinar sang Buddha seperti seseorang yang terjun ke dalam laut merah. Memuji sang guru, memberikan penghormatan kepada beliau, dan kemudian membawa keranjangnya yang kosong, lalu pulang ke rumah. Istrinya bertanya kepadanya, "Di manakah bunga-bungamu?" "Saya memberikan penghormatan kepada sang guru dengan bunga-bunga itu." "Lalu apa yang akan kamu berikan kepada raja?" "Raja mungkin saja akan membunuh ataupun mengusir saya dari kerajaannya. Saya telah menyerahkan hidup saya untuk sang guru, dan demi memberikan penghormatan kepada beliau, saya mempunyai 8 ikat bunga, dan semuanya telah saya berikan untuk sang guru." Orang-orang sedang mendampingi sang guru, memuji beliau dengan ribuan sorakan. Itu adalah suara sorakan orang-orang yang kita dengar di tempat ini. Kala itu, istri tukang kebun kurang memiliki kecerdasan, dan oleh karena itu ia pun tidak mampu mempercayai kesaktian yang terjadi. Maka ia memarahi suaminya dengan berkata, "Raja sangatlah kejam dan kasar. Sekali orang tidak mematuhinya, ia akan memotong kedua tangan dan kaki, ataupun menjatuhkan hukuman lainnya. Saya juga akan dijatuhi hukuman atas apa yang telah kamu perbuat." Lalu ia membawa anak-anaknya pergi ke istana kerajaan, memanggil kehadiran raja. Dan ketika raja bertanya kepadanya tentang masalah yang ingin disampaikan, ia pun berkata kepadanya, "Suamiku telah memberikan penghormatan kepada sang guru dengan menggunakan bunga-bunga yang seharusnya diberikan kepada Anda. Dan ia pun pulang ke rumah dengan tangan kosong. Saya bertanya kepadanya tentang apa yang telah ia perbuat dengan bunga-bunga itu. Dan inilah yang ia beritahukan kepada saya. Saya memarahinya dengan berkata, 'Raja sangatlah kejam dan kasar. Sekali orang tidak mematuhinya, ia akan memotong kedua tangan dan kaki ataupun menjatuhkan hukuman lainnya. Saya juga akan dijatuhi hukuman atas apa yang telah kamu perbuat.' Maka saya pergi darinya dan datang ke sini. Apapun yang telah ia perbuat, baik maupun jahat, semua yang ingin saya sampaikan, Paduka, bahwa saya telah meninggalkan dirinya." Kala itu, raja merupakan seorang umat yang mulia. Pada pandangan pertama terhadap sang Buddha, ia telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Keyakinannya tidak tergoyahkan dan pikirannya hening. Ia pun berpikir, "Oh, wanita ini sungguh seorang yang dungu. Ia malah tidak memiliki keyakinan terhadap perbuatan baik semacam itu." Tetapi raja berpura-pura marah dan berkata kepadanya, "Nyonya, apa yang kamu katakan?" Ia memberikan penghormatan kepada sang guru dengan bunga-bunga yang seharusnya diberikan kepada saya. "Ya Paduka, kamu memang pantas meninggalkan dirinya. Saya akan membuat kesepakatan dengan suamimu agar ia memberikan penghormatan dengan bunga lain yang merupakan milik saya." Setelah meninggalkannya dengan perkataan tersebut, raja segera pergi menemui sang guru, memberikan penghormatan kepada beliau dan berjalan bersama sang guru. Sang guru merasa bahwa pikiran raja berada dalam keheningan, terus berjalan menyusuri kota dan berpawai di jalanan dengan iringan tabuhan genderang, hingga beliau pun tiba di gerbang istana raja. Raja membawakan patah beliau dan mempersilahkan sang guru masuk. Tetapi sang guru ingin duduk di halaman istana. Raja mengetahui maksud beliau dan memberikan perintah, "Bangun sebuah paviliun secepatnya." Kemudian sebuah paviliun selesai dibangun dan sang guru pun duduk di dalamnya didampingi oleh para biku. Lalu mengapa sang guru tidak masuk ke dalam istana raja? Seperti yang dikatakan bahwa pikiran tersebut muncul dalam benak beliau.
Jika saya masuk ke dalam dan duduk, orang-orang tidak akan dapat melihat saya, dan kebajikan tukang kebun tidak dapat disebar luaskan. Tetapi jika saya duduk di halaman istana, kebajikan tukang kebun dapat disebarluaskan kepada semuanya. Para Buddha dengan senang hati menyebarluaskan kebajikan seseorang kepada orang-orang, sedangkan manusia memiliki sifat dengki ketika menyatakan kebajikan orang lain. 4 kolam bunga tetap hingga di 4 sisi tubuh beliau. Orang-orang melayani kebutuhan sang guru dan raja melayani kebutuhan para biku yang dipimpin oleh sang Buddha dengan menghidangkan makanan terpilih. Setelah selesai bersantap, sang guru menyatakan ungkapan terima kasih dan dengan dikelilingi oleh kolam bunga seperti sebelumnya serta sorakan dari orang-orang, beliau pun kembali ke wihara. Raja mengantarkan kepulangan sang guru dan berbalik arah. Lalu ia memanggil tukang kebun dan bertanya kepadanya, "Apa yang kamu katakan ketika kamu memberikan penghormatan kepada sang guru?" Tukang kebun menjawab, "Paduka, saya menyerahkan hidup saya untuk beliau dan demi memberikan penghormatan kepada beliau dengan berkata, Raja mungkin saja akan membunuh ataupun mengusir saya dari kerajaannya." Raja berkata, "Kamu adalah seorang yang mulia." Setelah berkata demikian, ia memberinya hadiah berupa 8 ekor gajah, 8 ekor kuda, 8 orang budak lelaki, 8 orang budak wanita, 8 perhiasan lengkap, 8.000 keping uang, 8 selir raja yang memakai segala perhiasan, dan 8 buah desa terpilih. Pemberian hadiah yang masing-masing berjumlah 8 ini dihadiahkan untuk dirinya oleh raja. Anandathera berpikir, suara sorakan telah berlangsung sepanjang hari ini sejak pagi hari. Apakah hadiah yang akan diterima oleh tukang kebun? Maka ia pun bertanya kepada sang guru. Sang guru menjawab, "Ananda, janganlah berpikiran bahwa kebajikan yang telah diperbuat oleh tukang kebun adalah kecil. Ia telah menyerahkan hidupnya untuk saya dan demi memberikan penghormatan kepada saya. Oleh karena ia berkeyakinan terhadap saya, ia tidak akan terlahir kembali di alam penderitaan selama 100.000 kalpa. Ia akan menerima buah kebajikannya sendiri di alam dewa serta alam Brahma dan manusia. Dan ia pun akan menjadi seorang Pacekha Buddha bernama Sumana." Ketika sang guru pulang ke wihara dan memasuki Gandhakuti, bunga-bunga itu berjatuhan di pintu gerbang. Pada malam harinya, para biku memulai sebuah pembicaraan di dalam balai kebenaran. Oh, betapa luar biasa kebajikan yang telah diperbuat oleh tukang kebun. Ia menyerahkan hidupnya demi sang Buddha, memberikan penghormatan kepada beliau dengan bunga, dan langsung menerima hadiah yang masing-masing berjumlah 8. Sang guru keluar dari dalam Gandhakuti, melangkah masuk ke dalam balai kebenaran melalui salah satu ruang kecil, dan dengan duduk di atas tahta Buddha, bertanya kepada mereka, "Wahai para biku, apakah yang menjadi topik pembicaraan kalian ketika sedang duduk berkumpul di dalam sini?" Setelah mereka memberitahukan kejadian tersebut, beliau berkata, "Ya, wahai para biku, seseorang hendaknya melakukan kebajikan tanpa penyesalan, dengan hati yang riang gembira." Dan setelah mempertautkan kejadian tersebut lalu menyampaikan uraian Dhamma, beliau pun mengucapkan bait berikut ini. "Perbuatan itu dilakukan dengan baik tanpa penyesalan. Seseorang akan menerima buah perbuatan tersebut dengan kebahagiaan.